Pada bagian yang keempat ini, saya akan menjelaskan tentang plasmid dan juga teknologi rekayasa genetika yang sudah ada saat ini. Plasmid merupakan materi genetik sirkular terdiri dari double-stranded DNA yang terletak di luar kromosom. Suatu DNA dikatakan sebagai plasmid jika struktur ini mengkode gen non-esensial bagi sel dan sel tetap dapat bertahan hidup dan tumbuh walaupun jika tidak ada plasmid di dalam selnya. Plasmid dapat melakukan replikasi sama seperti kromosom. Kebanyakan plasmid diidentifikasi berdasarkan fungsi yang mereka miliki pada sel bakteri, seperti F-plasmid ataupun fertility plasmid mengarahkan sintesis protein untuk pembentukan pili konjugasi. Resistan plasmid atau R-plasmid mengandung gen yang memberikan bakteri resistensi terhadap berbagai macam antibiotik. Terdapat pula plasmid yang mengandung gen untuk mensintesis protein yang bersifat bakteriosidal ataupun protein yang dapat membunuh bakteri lain. Protein ini dinamakan bakteriosin. Virulence plasmid mempunyai gen penyebab penyakit dan ini ditemukan pada bakteri-bakteri patogen. Tumor inducing plasmid menyebabkan pembentukan tumor pada tanaman. Namun, terdapat beberapa plasmid yang mengandung gen untuk enzim-enzim katabolisme. Namun, untuk plasmid yang mengandung gen untuk enzim-enzim katabolisme ini biasanya gen-gen yang pengkode enzim katabolisme ini juga sudah ada di dalam kromosom selnya. Jadi yang ada di plasmid itu biasanya adalah kopi dari gen yang ada di kromosom tersebut. Pada gambar terlihat resistan plasmid ataupun R-plasmid yang sudah diperbesar 27.000 kali. Terlihat pula ketika dibandingkan dengan kromosom bakteri, R-plasmid ini berukuran jauh lebih kecil. Resistan plasmid atau R-plasmid ataupun dikenal juga dengan istilah R-factors ditemukan ketika beberapa bakteri enterik atau bakteri yang hidup pada saluran pencernaan telah mendapatkan resistensi terhadap beberapa antibiotik yang umum digunakan. Awal mula pembentukan R-plasmid ini tidak diketahui. Namun, salah satu hipotesis yang ada menyatakan bahwa R-plasmid ini terjadi ataupun terbentuk secara random. Hal ini didasari pada kultur yang disimpan tanpa pernah terpapar dengan antibiotik sebelumnya dapat menunjukkan sifat resistensi pada antibiotik tersebut saat kultur ini terekspos pada antibiotik untuk pertama kalinya. Namun, keberadaan antibiotik akan membantu
keberlangsungan hidup strain yang memiliki resistance plasmid. Ketika populasi organisme yang memiliki strain resisten dan non-resisten terhadap antibiotik dipaparkan terhadap antibiotik tersebut, organisme yang resisten akan bertahan hidup dan tetap tumbuh ataupun memperbanyak diri. Sedangkan organisme yang non-resisten akan mati. Strain yang resisten tersebut dikatakan telah terseleksi untuk hidup. Proses seleksi ini merupakan contoh dari evolusi. Berikut merupakan contoh dari resisten plasmid. R plasmid biasanya terdiri dari dua komponen, yaitu RTF atau resistant transfer factor dan satu atau lebih resistant gene ataupun gen resisten. DNA pada RTF itu sama seperti DNA pada F plasmid. RTF dapat menyebabkan terjadinya transfer DNA pada seluruh R plasmid melalui konjugasi dan merupakan bagian esensial untuk mentransfer sifat resistensi dari satu organisme ke organisme lain. Setiap gen R ataupun gen resisten mengandung informasi genetik yang menyebabkan munculnya resistensi pada antibiotik spesifik ataupun logam-logam berat yang toksik. Untuk resistensi antibiotik, gen-gen ini biasanya ketika ditranslasi akan menghasilkan protein atau enzim yang menginaktivasi antibiotik. Beberapa R plasmid mengandung R genes ataupun gen R yang membuat mikroorganisme resisten terhadap antibiotik eritromisin, penisilin, dan chloramphenicol seperti contoh pada gambar. Dan terdapat juga R plasmid yang memiliki gen resisten untuk antibiotik lain seperti sulfanilamid dan streptomycin. Antibiotik yang saya sebutkan tadi adalah antibiotik yang umum digunakan. Transfer dari R plasmid ini akan menyebabkan munculnya resistensi terhadap seluruh antibiotik yang gen resistensinya dikode dalam R plasmid tersebut. Terdapat R plasmid yang hanya mengandung satu atau dua resistance gene saja. Namun, ada juga beberapa plasmid yang mengandung gen R yang membuat bakteri resisten terhadap 10 jenis antibiotik. Bakteri ini biasanya kita kenal dengan superbug dan metode pengobatan untuk
membunuh atau mengeradikasi bakteri ini akan sangat sulit. Transfer R plasmid dari strain resisten ke strain non-resisten dapat terjadi dengan cepat sehingga organisme non-resisten dapat berubah menjadi strain resisten dengan cepat. Lalu, transfer R plasmid ini tidak hanya terjadi pada antar satu spesies organisme yang sama saja, tetapi juga antar genera atau genus yang berdekatan seperti antar genus Escherichia dengan Klebsiella, Salmonella, Serratia, Shigella, ataupun Yersinia. Keberadaan dan penyebaran R plasmid ini mempunyai dampak penting di bidang kesehatan karena akan membuat munculnya banyak organisme resisten terhadap antibiotik. Hal ini dapat mengurangi efektivitas dari pengobatan dengan antibiotik. Salah satu metode untuk mengatasi hal ini adalah dengan menghilangkan gen pengkode resistensi yang ada pada R plasmid. Pada tahun 2007 ditemukan suatu molekul dikenal dengan nama displasins. Displasins adalah DNA yang ditemukan pada mikroorganisme tanah. Salah satunya adalah strain E. coli yang tidak berbahaya. Ketika strain E. coli ini dimasukkan ke dalam suatu populasi bakteri, displasin dari E. coli tersebut dapat berpindah ke bakteri patogen lainnya dan menggantikan plasmid yang mengandung gen yang berbahaya bagi manusia ataupun organisme lain. Selain dipindahkan dalam R plasmid ketika proses konjugasi, R genes juga dapat dipindahkan dari satu plasmid ke plasmid lain dalam sel ataupun terinsersi ke dalam kromosom. Kemampuan suatu sekuens materi genetik untuk berpindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain disebut sebagai transposition. Sekuens materi genetik yang mobile tersebut atau yang dapat berpindah tersebut disebut juga sebagai transposable element. Contoh paling sederhana dari transposable element adalah insertion sequence. Sequence ini mengkode materi genetik untuk enzim transposase yang dibutuhkan untuk memindahkan insertion sequence dan memiliki 9 sampai 41 basa nukleotida yang dikenal sebagai inverted repeats pada ujung-ujungnya. Transposable element hanya akan bereplikasi ketika ia berada dalam plasmid ataupun kromosom. Pada saat transposisi,
Insertion sequence dikopi oleh transposase dan enzim seluler. Gen kopi dari insertion sequence ini akan secara random menginsersi dirinya ke dalam kromosom bakteri ataupun ke dalam plasmid yang lain. Hal ini akan sangat mempengaruhi proses terjadinya mutasi. Jika insertion sequence ini menyisip di antara daerah regulasi pada suatu operon, hal ini akan mengakibatkan gangguan pada sistem regulasi dari operon tersebut. Transposon adalah suatu transposable element yang memiliki gen untuk transposition dan juga satu atau lebih gen lainnya. Gen lainnya ini biasanya dapat berupa gen untuk produksi senyawa toksin ataupun gen R yang menyebabkan terjadinya resistensi terhadap antibiotik tetrasiklin, ampicillin, chloramfenicol, ataupun antibiotik lainnya. Oleh karena itu, transposon dapat memindahkan gen resisten ini dari satu plasmid ke plasmid lain ataupun bahkan ke kromosom bakteri. Virus dan plasmid bahkan dapat memindahkan transposon ke sel lain bahkan pada sel yang berbeda spesies. Perpindahan ini juga dapat terjadi di antara sel eukariot dan sel prokariot. Transposition dari transposon ini dapat mengganggu fungsi genetik bergantung pada di mana sequence ini terinsersi. Namun biasanya transposon akan terinsersi di antara gen dan bukan di tengah-tengah sequence dalam suatu gen. Berikut merupakan salah satu contoh transposon. Seperti ini, dan ini adalah transposon pada suatu plasmid. Transposon biasanya akan dibatasi oleh inverted repeat terminals, yaitu suatu segmen DNA yang memiliki susunan basa nukleotida yang identik ketika dibaca dari arah yang berlawanan pada strand DNA komplementernya. Contoh pada gambar, untuk strand bagian atas, ujung 5 aksen akan ada di sebelah kiri, jadi 5 aksen ke 3 aksen. Lalu pada bagian bawah, ujung 5 aksen akan berada dari sebelah kanan, jadi 5 aksen ke 3 aksen. Pada strand yang atas, ujung 5 aksennya memiliki basa nukleotida CCC-AGAC. Dan pada strand komplementernya, pada ujung 5 aksen juga memiliki urutan basa nukleotida yang sama, yaitu CCC-AGAC. Inilah yang menyebabkan kedua sequence ini dinamakan inverted repeat terminal. Enzim transposase
akan memotong DNA pada bagian ini ataupun repeat, maksud saya inverted repeat terminal, sehingga transposon dapat terpotong sendiri dari kromosom ataupun plasmid dan berpindah pada segmen kromosom ataupun plasmid yang lainnya. Namun, terdapat juga represor protein yang akan mencegah transkripsi dari gen pengkode enzim transposase. Rekayasa genetika mengacu pada suatu proses manipulasi materi genetik pada suatu makhluk hidup untuk mengubah karakteristik makhluk hidup tersebut sehingga makhluk hidup akan memiliki karakteristik yang diinginkan. Terdapat banyak metode yang dilakukan oleh ahli genetika mikroba untuk menciptakan kombinasi genetik baru pada materi genetik di mikroorganisme. Proses perpindahan materi genetik antar individu dari spesies yang sama telah banyak terjadi di alam maupun di dalam laboratorium melalui proses-proses yang sudah saya jelaskan pada segmen-segmen sebelumnya. Namun, saat ini terdapat teknologi rekayasa genetika yang memungkinkan perpindahan materi genetik antar spesies yang berbeda. Contoh dari teknik ini adalah genetic fusion yang memungkinkan terjadinya transposisi dari suatu gen untuk berpindah dari satu lokasi pada kromosom ke lokasi lainnya. Pada genetic fusion ini juga terdapat teknik untuk menggabungkan operon sehingga kedua operon ini hanya memiliki satu regulatory sites yang sama. Yang kedua, terdapat protoplast fusion di mana pada teknik ini dinding sel dari organisme satu spesies dengan strain yang berbeda akan dihilangkan dengan enzim dan terjadi penggabungan antara protoplas yang terbentuk. Hal ini dapat menghasilkan strain baru dengan materi genetik gabungan ataupun rekombinasi dari kedua sel protoplas tersebut. Terdapat juga metode lain seperti teknologi rekombinasi DNA dan teknik pembentukan hibridoma yang akan saya jelaskan kemudian. Berikut merupakan salah satu contoh dari genetic fusion. Pada genetic fusion seperti di gambar ini, terjadi penghilangan bagian regulator, promoter, dan operator untuk operon bio ataupun operon yang mengatur proses pembentukan enzim untuk sintesis biotin. Hal ini membuat gen struktural dari operon bio akan bergabung dengan gen struktural
dari operon gal. Jadi seperti dilihat, gen struktural pada operon bio itu Z dan Y akan bergabung dengan gen struktural pada gal operon seperti pada gambar di bawah. Hal ini yang kita sebut sebagai genetic fusion. Hal ini membuat bagian regulator dari operon gal tidak hanya bertanggung jawab untuk mensintesis enzim pemecah galaktosa saja, tetapi pada saat yang bersamaan, bagian regulasi dari operon gal juga akan mengontrol pembentukan enzim untuk biosintesis biotin. Protoplas merupakan sel yang telah kehilangan dinding selnya. Protoplas fusion terjadi saat dilakukan penambahan enzim yang dapat menghilangkan dinding sel dari dua bakteri dengan strain yang berbeda untuk sementara waktu. Pada protoplas fusion, terjadi penggabungan kedua protoplas sel ini seperti pada gambar. Hal ini menyebabkan kedua sel beserta materi genetik yang dimilikinya akan berfusi atau bergabung menjadi satu sel dan menghasilkan rekombinasi ataupun penggabungan materi genetik dari satu sel dengan sel lainnya sebelum terbentuk dinding sel yang baru. Namun, pada protoplas fusion terdapat dua kemungkinan yang akan terjadi. Contohnya adalah pada penggabungan dua strain bakteri dari satu spesies yang sama, di mana satu strain memiliki laju pertumbuhan yang cepat, namun tidak dapat memproduksi senyawa metabolit yang diinginkan. Sel yang kedua dapat memproduksi senyawa metabolit yang diinginkan, namun memiliki laju pertumbuhan sel yang lambat. Kemungkinan yang dapat terjadi adalah 1. Penggabungan protoplas ini akan menghasilkan strain baru dengan sifat-sifat yang kurang diinginkan, seperti laju pertumbuhan yang lambat dan tidak dapat memproduksi metabolit yang diinginkan. Ataupun kemungkinan yang kedua adalah penggabungan protoplas ini akan menghasilkan strain baru dengan sifat-sifat yang diinginkan, seperti laju pertumbuhan yang cepat dan dapat memproduksi metabolit yang diinginkan. Protoplas fusion ini akan bekerja dengan baik pada dua strain dari spesies yang sama. Sebagai contoh, dua strain Nocardia lactamdurans yang keduanya dapat memproduksi antibiotik cephalomycin telah berhasil direkombinasikan materi genetiknya melalui protoplas fusion sehingga dihasilkan strain baru yang mempunyai kemampuan untuk memproduksi
10-15% antibiotik lebih banyak dari strain sebelumnya. Pada fungi, protoplast fusion ini telah berhasil dilakukan untuk 2 spesies jamur yang berbeda pada satu genus, seperti fusi protoplast antara Aspergillus nidulans dan Aspergillus rugulosus, serta antara 2 genus ragi, yaitu ragi dari genus Candida dan dari genus Endomycopsis. Teknologi rekombinasi DNA merupakan salah satu metode yang paling banyak atau umum digunakan untuk menggabungkan DNA dari 2 organisme atau lebih. DNA yang merupakan gabungan dari informasi genetik 2 spesies atau lebih ini disebut juga sebagai DNA rekombinan. Sel yang mengandung DNA rekombinan akan menurunkan sifat ini atau rekombinan DNA ke sel anakannya melalui proses pembelahan biner. Ingat, pada proses pembelahan biner, seluruh materi genetik sel induk, baik itu kromosom atau plasmid, akan mengalami replikasi dan diturunkan ke sel anakannya. Proses pembentukan DNA rekombinan terjadi dalam 3 tahapan, yaitu 1. Manipulasi DNA target in vitro ataupun di luar sel. Sumber DNA target ini dapat berasal dari mikroorganisme lain ataupun sel eukariot. DNA target ini mengkode gen atau sifat yang ingin diberikan kepada bakteri atau mikroorganisme lain. Proses yang kedua adalah proses penggabungan ataupun rekombinasi DNA target dari organisme dengan DNA bakteri pada plasmid ataupun kromosom. Dan proses yang ketiga adalah proses cloning ataupun perbanyakan atau produksi keturunan sel yang memiliki plasmid atau kromosom yang mengandung DNA target. Aplikasi DNA rekombinan ini sangat luas. Pada bidang medis, DNA rekombinan digunakan untuk pembentukan protein manusia seperti interferon, yaitu senyawa untuk mengobati beberapa infeksi virus dan kanker, produksi hormon insulin, hormon pertumbuhan, vaksin, dan senyawa lain yang berperan dalam bidang kesehatan. Gen pengkode senyawa-senyawa ini disisipkan pada sel bakteri sehingga senyawa-senyawa ini dapat dengan mudah diproduksi secara massal. Pada bidang industri, teknologi DNA rekombinan ini dapat meningkatkan berbagai proses fermentasi dalam pembuatan wine
ataupun anggur, pembuatan antibiotik, asam sitrat, ataupun produk-produk fermentasi skala industri lainnya. Sebagai contoh, pada proses pembuatan minuman beralkohol, ragi Saccharomyces cerevisiae biasanya membutuhkan gula sederhana sebagai sumber karbon dalam produksi alkohol. Namun, aplikasi DNA rekombinan memungkinkan untuk membuat strain ragi yang dapat memproduksi alkohol dari karbohidrat kompleks seperti amilum atau pati, sehingga proses pembuatan wine ataupun minuman beralkohol dapat langsung menggunakan jus ataupun larutan yang mengandung pati. Berikut adalah gambaran umum bagaimana cara memproduksi DNA rekombinan ataupun DNA yang memiliki materi genetik gabungan dari dua spesies atau lebih. Masing-masing proses ini akan saya jelaskan kemudian. Berikut merupakan tahapan pertama dari teknologi DNA rekombinan. Pada tahap ini dilakukan pemanenan ataupun amplifikasi atau perbanyakan dari DNA target yang akan dipindahkan ke mikroorganisme lain. DNA target ini bisa berasal dari mikroorganisme seperti sel bakteri, ragi, jamur, mikroalga, atau organisme tingkat tinggi lainnya seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Amplifikasi DNA target dilakukan untuk menghasilkan banyak kopi dari DNA target tersebut. Proses amplifikasi ini menggunakan teknik PCR ataupun polymerase chain reaction, di mana pada proses ini terjadi proses perbanyakan sequence DNA target. Sequence DNA target yang terbentuk kemudian diberi perlakuan restriction endonuklease yang akan memotong segmen DNA pada daerah yang spesifik sehingga dihasilkan fragmen DNA. Proses pemotongan ini akan menghasilkan DNA yang memiliki sticky ends. Kalau di sini sticky ends-nya itu adalah segmen AATT, dan di bawah juga AATT, yang dapat digabungkan atau disatukan dengan ikatan hidrogen pada ujung yang sama dari segmen DNA pada plasmid ataupun kromosom sel resipien yang dipotong menggunakan enzim restriction endonuklease yang sama. Pada gambar terlihat bahwa fragmen DNA yang dipotong oleh endonuklease yang akan disisipkan ke sel bakteri ataupun plasmid dan kromosomnya adalah fragmen berwarna merah
dan memiliki sticky end dengan urutan basa nukleotida AATT. Fragmen DNA target ini mengkode gen untuk aplikasi yang diinginkan seperti gen penghasil antibiotik, gen penghasil insulin, ataupun gen penghasil enzim tertentu yang dipindahkan ke sel bakteri resipien. Pada tahapan yang kedua, terjadi penyisipan fragmen DNA target pada vektor pembawa DNA. Vektor ini dapat berupa virus ataupun plasmid. Pada contoh ini, vektor yang digunakan adalah plasmid yang memiliki salah satu gen resisten untuk antibiotik tertentu. Plasmid ini akan dipotong oleh enzim endonuklease yang sama dengan enzim yang digunakan untuk memotong fragmen DNA target. Hasil potongan ini menyebabkan plasmid terbuka dan memiliki ujung sticky ends AATT yang merupakan komplementer dari ujung sticky ends pada fragmen DNA target karena dipotong dengan menggunakan enzim endonuklease yang sama. Jadi pada gambar DNA pada plasmid vektor ini berwarna putih. Bisa dilihat pada bagian ini, fragmen DNA target yang berwarna merah kemudian disisipkan pada vektor plasmid menggunakan enzim ligase yang akan menempelkan ujung-ujung sticky end pada DNA fragmen dan vektor plasmid. Proses ini akan menghasilkan vektor plasmid yang memiliki fragmen DNA target yang akan dipindahkan. Perlu diingat bahwa tidak semua plasmid akan menerima fragmen dari DNA target. Untuk konfirmasi apakah plasmid sudah disisipi oleh DNA target, kita dapat melakukan uji elektroforesis yang dapat memisahkan fragmen DNA berdasarkan ukuran ataupun panjang basa nukleotidanya. Plasmid yang telah disisipi oleh fragmen DNA target akan memiliki ukuran panjang basa nukleotida yang lebih besar daripada vektor plasmid yang tidak tersisipi fragmen DNA target. Sebagai contoh, jika vektor plasmid mempunyai panjang 2 kbase atau 2000 base pair dan panjang fragmen DNA target adalah sekitar 500 base pair, jadi vektor plasmid yang telah tersisipi fragmen DNA target akan memiliki panjang atau ukuran 2500 base pair atau 2500 basa nukleotida. Perlu diingat, pada vektor plasmid ini juga
terdapat satu gen resistance yang fungsinya akan saya jelaskan kemudian. Tahap selanjutnya adalah penyisipan vektor plasmid tersebut ke dalam sel resipien. Untuk dapat menerima vektor plasmid ini, resipien akan dirubah menjadi sel kompeten melalui pemanasan ataupun annealing dalam larutan kalsium klorida ataupun dengan teknik elektroporasi. Teknik elektroporasi menggunakan kejutan listrik singkat untuk membentuk pori-pori sementara pada membran sel sehingga vektor plasmid dapat masuk ke dalam sel. Seperti ini, ketika vektor plasmid ini sudah masuk ke dalam sel, ketika sel bakteri melakukan pembelahan biner, maka vektor plasmid yang mengandung DNA target akan diperbanyak dan diturunkan ke dalam sel anakan yang baru. Namun, perlu diingat bahwa tidak semua sel bakteri dalam suatu populasi akan mempunyai vektor plasmid yang berisi fragmen DNA target, sehingga dibutuhkan suatu uji konfirmasi ataupun metode untuk menseleksi sel bakteri rekombinan ataupun sel bakteri yang memiliki fragmen DNA target dan sel normal ataupun sel tanpa fragmen DNA target. Disinilah fungsi dari gen resisten pada vektor plasmid tersebut. Populasi bakteri tersebut ditumbuhkan pada medium agar yang diberi antibiotik spesifik yang gen resistensinya terkode dalam vektor plasmid. Jika bakteri tersebut tidak memiliki vektor plasmid ataupun bukan sel rekombinan, maka sel tersebut tidak dapat tumbuh pada medium yang diberi antibiotik tersebut. Sedangkan jika bakteri tersebut memiliki vektor plasmid ataupun merupakan sel rekombinan, sel tersebut akan tumbuh pada medium yang diberi antibiotik karena memiliki gen resisten yang berasal dari vektor plasmid tersebut. Jadi, gen resisten pada vektor plasmid tersebut berfungsi untuk menseleksi bakteri mana yang merupakan bakteri rekombinan dan memiliki vektor plasmid dengan fragmen DNA target yang diinginkan. Bakteri rekombinan ini nantinya dapat digunakan untuk proses produksi skala besar. Salah satu aplikasi rekombinasi genetika pada bidang pertanian adalah penyisipan gen penghasil toksin untuk membunuh larva serangga pada Pseudomonas fluorescens. Gen untuk memproduksi toksin ini
didapatkan dari sel Bacillus thuringiensis. Bakteri Pseudomonas fluorescens ini adalah mikroorganisme alami yang dapat mengkolonisasi akar tanaman jagung. Gen memproduksi toksin ini dimasukkan ke dalam sel Pseudomonas sehingga bakteri ini dapat menghasilkan toksin untuk membunuh larva serangga ketika mereka tumbuh di sekitar akar tanaman jagung. Penggunaan bakteri ini dapat mengurangi bahkan menghilangkan kebutuhan akan pestisida, tidak akan adanya residu ataupun peningkatan pestisida di tanah dan juga pada produk yang dihasilkan sehingga menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi dan juga aman bagi lingkungan. Namun, terdapat penemuan bahwa beberapa larva serangga resisten terhadap toksin tersebut sehingga sedang dilakukan penelitian lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas dari toksin ini. Selain studi mengenai rekombinasi genetik di mikroorganisme, terdapat pula studi untuk mengkombinasikan materi genetik atau DNA pada organisme tingkat tinggi. Salah satunya adalah penggabungan mieloma atau sel kanker pada sumsum tulang belakang dengan sel darah putih penghasil antibodi. Gabungan kedua sel tersebut disebut hibrinoma ataupun sel hibrid seperti pada gambar di samping. Sel hibridoma ini dapat digunakan untuk memproduksi antibodi monoklonal yang dapat digunakan untuk melawan antigen spesifik yang sebelumnya sudah dikenali oleh sel darah putih yang merupakan bagian dari sel hibrid ini. Hal ini membuat antibodi monoklonal ini dapat diproduksi secara komersial. Selain itu, contoh aplikasi lainnya adalah terdapat hasil penelitian yang menyatukan sel tanaman kentang komersil dengan sel tanaman kentang liar yang memiliki kemampuan untuk memproduksi senyawa repelan serangga alami. Hasil dari penelitian ini adalah dihasilkannya tanaman kentang komersil yang dapat mensintesis senyawa repelan serangga alami. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang plasmid dan juga teknologi rekayasa genetika. Sampai berjumpa lagi pada perkuliahan selanjutnya.